Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reza Santia, NPM 2213022060. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Untuk yang akan dibahas adalah proses pencernaan manusia. Ada dua macam, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Kemudian ada proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah organ-organ pencernaan. Organ pencernaan ada kelenjar ludah, kerongkongan, ada mulut, ada lambung, kemudian hati, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Selanjutnya kita akan bahas secara lebih rinci. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Bagian-bagian mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian ada tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang masuk lewat mulut masuk melalui mulut, kemudian menuju faring dan diteruskan ke kerongkongan. Bagian selanjutnya adalah lambung. Lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Bagian-bagian lambung ada otot sphincter atas, yaitu berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Kemudian ada fundus berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Kemudian ada badan lambung, ada pilorus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Kemudian ada otot sphincter bawah, yang bentuk segitiga ini, untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Kemudian ada kardia, yaitu bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas berfungsi sebagai produksi enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Tempat pankreas itu yang ini. Kemudian ada hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Ini hati. Kemudian ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi sebagai penyaluran empedu ke usus halus. Yang akan dibahas selanjutnya adalah bagian-bagian usus halus. Yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Kemudian ada jejunum dan ilenium. Mereka berdua ini sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi yang sederhana. Kemudian ada bagian usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian bagian usus besar ada kolon dasar, kolon turun, ada kolon naik, ilenium, kemudian ada rektum, umbai cacing, dan anus. Kolon dasar sendiri adalah tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Kemudian rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Dan terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Dan terakhir ada gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada sariawan, disebabkan oleh luka tergigit dan kekurangan vitamin C.
Kemudian ada konstipasi atau sembelit, yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Yang ketiga ada diare, ditandai dengan feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Kemudian ada peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.